Shalom saudaraku, salam sehat buat kita semua dan salam mulai dari rumah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah sesuatu yang miris dan menyedihkan ketika seseorang melihat dirinya adalah seorang yang rohani tetapi dikecam oleh Tuhan. Ya, Tuhan sudah menegurnya, Tuhan sudah berbicara, menegur, memperingatkannya, namun tidak menerimanya. Malah menyerang balik, saudaraku. Nah, ini adalah mereka adalah orang-orang Farisi atau pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan memang tidak bisa kita pungkiri kalau kita membaca Alkitab, saudaraku, ya, sebuah fakta atau kenyataan kita membaca dalam Alkitab bahwa Yesus sering sekali berkonflik dengan mereka ini, ya. Sering sekali Yesus berkonflik dengan orang-orang Farisi ini atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini. Nah, satu kali dalam sebuah kisah di dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-15 sampai 22, saudaraku, dikatakan begini ayat 15, Bapak Ibu perhatikan Alkitab kita. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Nah, perikop ini tentunya memiliki latar belakang dari perikop-perikop sebelumnya. Saudara, kalau nanti membaca di perikop sebelumnya pasal 21 dan pasal 22 awal, saudara akan menemukan ada 3 perumpamaan. Ya, perumpamaan tentang 2 orang anak, kemudian perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, kemudian perumpamaan perjamuan kawin. Nah, dari ketiga perumpamaan ini, saudaraku, sesungguhnya itu semuanya juga adalah merupakan teguran atau kecaman keras dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi ini, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan mengecam mereka dan mereka tahu itu. Nanti kalau saudara membaca ya di 3 perumpamaan dalam Injil Matius pasal 21 dan 22 itu, saudara akan menemukan bahwa mereka sadar bahwa mereka lah yang sedang dikecam itu. Akhirnya makin besarlah kebencian mereka terhadap Yesus. Nah, seharusnya kan mereka bertobat ya, tapi itu susah. Kalau seseorang melihat dirinya rohani, melihat dirinya lebih dari yang lain, susah untuk menerima masukan, susah untuk menerima teguran ya, sekalipun itu Tuhan yang menegurnya. Nah, jadi karena kebencian yang sudah semakin dalam ini, saudara-saudaraku, akhirnya mereka berunding ya. Mereka berunding untuk menemukan cara ya, apa yang harus mereka lakukan atau cara seperti apa yang harus dilakukan untuk bisa menjatuhkan Yesus ini. Karena ini berbahaya bagi orang Farisi. Bahayanya adalah begini ya, bahwa ajaran-ajaran agama mereka, bahwa dasar-dasar agama mereka dihancurkan oleh Tuhan Yesus dengan pengajaran disampaikannya. Dan itu kan bisa mengganggu mereka. Sementara orang-orang Saduki juga yang terlibat di situ. Orang Saduki ini adalah orang-orang aristokrat, yaitu bangsawan. Mereka juga masuk kelompok imam, saudaraku ya, masuk juga dalam kelompok imam, tapi mereka ini memiliki kedekatan dengan pemerintahan kekaisaran Romawi. Jadi mereka yang mengakomodirlah keputusan-keputusan dari Romawi. Jadi kalau satu kali Yesus ini makin maju, banyak orang menjadikan dia pemimpin dan menganggap dia adalah Mesias, maka bisa terjadi pemberontakan. Akibatnya apa? Bisalah terjadi pengusiran orang Roma, ya orang Roma. Lalu itu mengganggu posisi mereka yang istimewa karena mereka ini ya kompromi dengan bangsa Roma. Itulah sebabnya mereka mencari jalan bagaimana untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, itulah makanya tadi kita baca di ayat 15, kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi hasil rundingan mereka itu ya, di sini para rohaniwan ini pun akhirnya menggandeng satu partai lain. Namanya kalau kita sebut partai yaitu partai Herodian. Nah, partai Herodian ini adalah para pendukung, para pencinta Raja Herodes. Jadi mereka di daerah Yudea itu ya, mereka tidak mau dipimpin oleh gubernur Roma. Mereka mau dipimpin oleh Herodes gitu. Nah, ya barangkali karena dari Kekaisaran Romawi mempertimbangkan supaya tidak terjadi percekcokan atau pemberontakan, biar keadaan aman. Nah, akhirnya disetujuin Herodes menjadi raja, tetapi ia menjadi raja boneka yang memang dikendalikan oleh Roma. Nah, lalu mereka bergabung dengan orang Herodes ini, ya kelompok Herodian ini, saudaraku. Apa itu? Apa itu? Dikatakan begini, mereka mendapat satu jalan, yaitu satu pihak Roma diwakili oleh kelompok Herodian ini, satu lagi dari pihak rakyat atau orang-orang Yahudi gitu ya. Nah, lalu mereka menemukan satu cara nih dengan menanyakan satu pertanyaan yang pamungkas, menurut mereka ini akan menjerat Yesus. Ya,
Apa pertanyaannya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Pertanyaannya seperti ini ya. Ayatnya yang ke-17. Pertanyaannya begini, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Namun sebelum mereka mempertanyakan ini, mereka masuk dengan cara yang lembut. Mereka masuk dengan cara yang kelihatan rohani. Mereka masuk dengan cara memuji Tuhan Yesus. Mereka berkata, Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur. Ya, engkau seorang yang jujur mengajarkan jalan kebenaran. Engkau orang yang tidak takut pada siapapun, bahwa engkau adalah tidak memandang muka. Nah gitu. Jadi mereka berpikir Yesus ini jadi ada sedikit kompromi dengan mereka barangkali dengan dipuji. Lalu mereka mengeluarkan pertanyaan tadi yang bagi mereka itu adalah satu pertanyaan pamungkas. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku, Tuhan Yesus tidak menjawab langsung. Kalau kita melihat di dalam teks kita, Tuhan Yesus tidak menjawab langsung. Bahkan dikatakan di situ, ya, hei orang munafik, mengapa kalian mencobai aku? Harapan mereka adalah jawaban Yesus itu, ya, pasti diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Itulah harapan mereka. Atau mereka memiliki keyakinan bahwa nanti jawaban Yesus hanya dua ini. Diperbolehkan bayar pajak atau tidak diperbolehkan bayar pajak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, is it lawful? Jadi kalau bicara lawful berarti bisa terkait dengan hukum Yahudi. Apakah menurut hukum Yahudi diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar? Nah, jadi pertanyaan ini satu pertanyaan menjebak. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus kita dengan hikmat Allah menjawab dengan luar biasa. Lalu dia mengatakan di ayatnya yang ke-19, dia bilang gini, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Coba sini, mana mata uang atau uang kalian. Nah, lalu dia kasih ya suatu dinar kepadanya. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, gambar siapa ada di sini dan tulisan siapa ada di sini. Mereka menjawab dengan tepat, gambar kaisar. Mereka katakan di situ ya, gambar kaisar dan tulisan kaisar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu Tuhan Yesus berkata, ya berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib engkau berikan kepada Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan begini, saudaraku, ini satu jawaban pukulan telak kepada mereka. Kalian mendapatkan mata uangnya dari mana? Kan dari kaisar. Ketika kalian mendapatkan mata uang ini dari kaisar dan kalian memiliki uang ini, mata uang itu menunjukkan mewakili pemerintahan kaisar dan kalian memperoleh keuntungan dari situ. Nah, oleh karena itu ya kalian wajib dong, pantaslah, patutlah kalian berikan kepada kaisar. Kalian dapat memiliki uang itu karena apa? Kaisar yang membuatnya, pemerintahan yang membuatnya. Jangan lupa, berarti kalian juga berada dalam kekuasaannya. Jadi dan kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya patutlah kalian memberikan kepada kaisar. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan lagi bahwa kalian ini juga adalah diciptakan Allah. Kalian adalah milik Allah. Ada gambar Allah pada kalian semua. Jadi wajiblah memberikan kepada Allah apa yang wajib untuk diberikan kepada Allah. Sekali lagi saudaraku, kalau kita meneruskan pembacaan Alkitab ini, ayat 22 yang terakhir, mendengar hal itu terheran-heranlah. Ya, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu mereka pergi, saudaraku. Sekali lagi itulah orang. Kalau sudah tersimpan kebencian yang dalam, padahal dia tahu dia salah, karena terganggu posisi mereka, sang benar itu pun mau digulingkan. Sang benar itu pun mau dijahatin, dan pada puncaknya mereka sesungguhnya ingin membunuh sang benar itu, yaitu Yesus. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Mari, jangan kita melihat diri kita ini sebagai orang yang paling benar. Kalaupun menurut saudara kita orang benar, ya, ketika ada memberikan masukan, ya kita mau dong menerima. Karena kita bukan orang yang sempurna. Ya, kita bukan orang yang sempurna dan Tuhan bisa berbicara melalui siapapun atau dengan cara apapun. Nah, di sini kita bisa memiliki kepekaan. Ketika ada orang-orang berbicara kepada kita, pikirkan. Jangan-jangan ini Tuhan yang berbicara kepada kita. Dalam perjanjian lama keledai pun dipakai Tuhan, bukan? Ada banyak cara, saudaraku. Makanya awas, hati-hati. Jangan sampai kita melihat diri kita itu orang yang udah paling benar. Sehingga tidak mampu menerima perbaikan diri. Akhirnya memiliki segala cara untuk membungkam orang yang menyatakan kebenaran kepada kita. Hati-hati saudaraku ya, hati-hati. Nah kemudian saudaraku, pelajaran kita ambil dari sini yang kedua adalah mari ya melalui ayat ini
pernyataan Tuhan Yesus, berikanlah apa yang patut kau berikan kepada kaisar dan berikan juga apa yang patut kau berikan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Jadi maksudnya di sini adalah agar kita tidak memisahkan antara hal duniawi dan rohani, ya. Saudaraku, kita sebagai warga negara, kita maksud saya gini, kita memiliki dua warga negara, satu warga negara Indonesia, satu lagi warga negara sorga. Jadi jangan diabaikan dua-duanya. Ya, kita mengabdi kepada dua-dua ini dengan satu pengabdian yang tulus. Ya, kita bekerja, kita bersekolah, kita melakukan apapun, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Jangan sampai itu menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi baik itu bekerja maupun pelayanan kepada Allah, semuanya satu, jangan dipisah. Itu maksudnya saudaraku. Jadi berikanlah apa yang memang patut kita berikan kepada Allah. Dan berikanlah apa yang patut kita berikan kepada apa yang kau kerjakan. Ya, sebagai anak sekolah, sebagai orang yang bekerja, lakukan dengan baik semuanya. Sama semuanya saudaraku. Jadi itu sebabnya dalam kekristenan itu sebenarnya tidak ada yang sekuler, semuanya rohani. Karena kita melakukannya dengan sepenuh hati kita bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Tetap kita jaga hati kita. Sekali lagi salam, kita mulai dari rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa hari ini kita akan menyelesaikan pembacaan rutin kita dari Matius pasal 21, 22, 23, dan 24. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.